selaku Investor Relation Manager PT Lautan Luas. Yang terhormat Bapak Gatam Iskandar selaku Deputy Sales Director PT East West Indonesia. Yang kami hormati Bapak Edwin Sanso Saragi selaku Ketua Yayasan Binatani Sejahtera, serta rekan-rekan dari Ewindo, UBTS, Lautan Luas, dan tidak kalah penting Bapak Ibu petani serta peserta online, peserta temu tani online pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk dapat bergabung secara virtual dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Saya Andi Bahtiar dari Yayasan Binatani Sejahtera akan bertindak selaku MC pada temu tani online kali ini. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan puasa atau ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini petani sayuran Indonesia semakin produktif dan konsumsi sayuran juga semakin produktif, semakin meningkat, mengingat pentingnya konsumsi sayuran dan buah selama puasa ini untuk menjaga imunitas dan juga kebugaran. Baiklah, kegiatan temu tani online ini merupakan kolaborasi antara PT East West Indonesia dengan Lautan Luas dan didukung oleh Yayasan Binatani Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sayuran menggunakan benih dan pupuk berkualitas. Dan terkhusus tema kegiatan pada siang kali ini yaitu tumpang sari tomat dan oyong untuk memanfaatkan lahan secara optimal, merupakan series temu tani online yang ketiga. Adapun susunan acara kegiatan pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian nanti akan ada sambutan dari beberapa pihak. Yang selanjutnya akan ada pemaparan materi dari 3 narasumber yang sudah ya tentunya kita tunggu-tunggu. Kemudian juga ada pemutaran video, ada sesi diskusi, setelah itu disambung dan juga testimoni tanya jawab dari petani atau kelompok tani di Lampung. Kemudian yang tidak kalah menarik, nanti di akhir acara kita akan ada pengundian door prize bagi peserta yang beruntung. Kemudian yang terakhir adalah closing remark. Dan sebelum kita memulai, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Silakan teman-teman panitia bisa dibantu untuk menampilkan slide terkait tata tertib dari acara ini. Jadi silakan bagi teman-teman peserta bisa mematikan mikrofonnya atau di mute mikrofonnya. Jika ada pertanyaan selama sesi webinar ini atau di masing-masing sesi pemaparan materi, nanti silakan bisa ditanyakan melalui kolom chat Zoom ataupun di Facebook, karena kita juga live di Facebook. Kemudian silakan nanti bagi peserta bisa mengisikan daftar hadir, formulir daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat, dan juga materi webinar ini bisa diakses di website Yayasan Binatani Sejahtera di binatani.or.id, ataupun nanti teman-teman panitia bisa share linknya di kolom chat. Dan juga nanti di akhir seperti yang tadi saya sampaikan akan ada pengundian door prize bagi peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Ya, mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Yurika Hadijaya selaku Investor Relation Manager dari PT Lautan Luas. Kepada Ibu Yurika, apakah sudah siap Ibu Yurika? Siap, Pak. Halo Ibu Yurika. Iya, Pak. Siap, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Jelas, Ibu. Oke. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Mungkin saya bisa mulai ya. Yang terhormat Bapak Gatam Iskandar dari Ewindo, Bapak Edwin Saragi, Ketua Yayasan Binatani Sejahtera, dan rekan-rekan dari PT Lautan Luas Tbk, PT Ewindo, dan Yayasan Binatani, serta Bapak Ibu peserta dari webinar yang saya hormati. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan melaksanakan webinar online dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, saya Yurika,
mewakili PT Lautan Luas Tbk, ingin memperkenalkan sedikit tentang PT Lautan Luas kepada rekan-rekan. Kami merupakan perusahaan yang bergerak, perusahaan kimia yang bergerak di bidang distribusi, manufaktur, pendukung, dan jasa untuk bahan kimia dasar dan khusus. Selama ini kami telah melakukan berbagai program kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui 4 pilar, yaitu pemberdayaan masyarakat, edukasi, pengembangan mata pencaharian, dan lain-lain. Salah satu kegiatan pengembangan mata pencaharian yang kami lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan Yayasan Bina Tani dan PT Ewindo, dengan melakukan pendampingan kepada para petani di Lampung dalam budidaya sayuran, menggunakan benih dan pupuk yang berkualitas. Pandemi COVID-19 memang masih belum berakhir dan masih memberikan dampak kepada semua sektor, mulai dari tahun lalu hingga hari ini. Kegiatan Expo Online sudah kita jalankan sebanyak 3 kali ya, dan kami berharap meskipun dilaksanakan secara online, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sama besarnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang benih yang berkualitas dan juga pemupukan yang seimbang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bina Tani dan juga Ewindo atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Semangat! Waktu dan tempat aku kembalikan, Pak. Terima kasih banyak Ibu Yurike. Ya, semangat ya, Bu. Oke, selanjutnya sambutan akan dibawakan oleh Bapak Gatam Iskandar selaku Deputi Sales Director PT Iswesif Indonesia. Pak Gatam, apakah sudah siap, Pak? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Gatam Iskandar. Saya adalah Deputy Sales Director dari PT Iswesif Indonesia atau biasa disebut Ewindo. Terima kasih atas undangannya untuk mengikuti webinar ini. Saya ucapkan juga selamat siang kepada sore kepada Bapak Ibu dari PT Lautan Luas dan juga Bapak Ibu dari BTS. Apakah Pak Edwin sudah hadir ya, Pak Edwin? Ya? Belum ya? Oke. Nah, selamat sore Pak. Sore Pak Edwin, apa kabar Pak? Kabar baik ya Pak Gatam. Monggo. Alhamdulillah Pak. Ya, kantornya BTS ini dekat sekali dengan rumah saya. Jadi kalau saya berkantor di sana sering ketemu dengan teman-teman di BTS semuanya. Oke, kemudian kami dari Iswesif Indonesia sendiri Ewindo amat sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini karena kami dengan merek dagang kami Cap Panah Merah yang didirikan tahun 90 memiliki misi untuk menyediakan produk dan pelayanan yang berinovasi untuk meningkatkan pendapatan petani serta mendorong perkembangan dan kualitas produk petani dan sehat. Kami sudah ada departemen dan dengan dukungan dari tim sales kami yang ada di lapangan, kami siap untuk bekerjasama dengan semua pihak dan yang informasi yang saya terima kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 antara Ewindo dan Lautan Luas dan juga dengan pihak BTS dan sekali lagi kami sangat support kegiatan seperti ini dan semoga kolaborasi ini bisa terus dijalankan dan lebih besar lagi untuk kedepannya. Dari saya cukup segitu aja yang saya sampaikan. Selamat kepada semua peserta untuk yang temanya Tumpang Sari Temu dan Uyong ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini sudah dijalankan akan memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Gatam atas waktu dan kesempatannya. Oke, baiklah untuk agenda selanjutnya dan untuk jalannya webinar ini nanti akan dipandu oleh rekan kami dari PT Lautan Luas yaitu Bapak Ricardo dan Bapak Ricardo ini akan bertindak selaku moderator untuk sesi kita pada siang kali ini. Ya, mungkin saya akan langsung meneruskan kepada Bapak Ricardo. Silakan Pak Ricardo. Ya, terima kasih Pak Andi Baktiar. Selamat
Siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Ricardo dari PT Lautan Luas Tbk yang akan menjadi moderator di dalam diskusi kita kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Pak Andi Baktiar selaku MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sesi webinar dan diskusi Temu Tani Online pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa rekan-rekan semua yang sudah hadir di dalam sesi webinar Temu Tani Online pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Eureka Hadijaya selaku Investor Relation Manager dari PT Lautan Luas Tbk. Kemudian yang terhormat Bapak Gatam Iskandar selaku Deputi Sales Director PT Iswesit Indonesia. Yang terhormat Bapak Edwin Saragi selaku Ketua Yayasan Bina Tani Sejahtera. Lalu rekan-rekan dari PT Iswesit Indonesia, Yayasan Bina Tani Sejahtera, dan juga PT Lautan Luas Tbk. Dan tentu tidak lupa juga saya menyapa Bapak Ibu para peserta webinar Temu Tani Online sudah hadir dalam Zoom dan kanal Facebook Yayasan Bina Tani. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, kondisi pandemi COVID-19 ini sangat membatasi kegiatan pendampingan dan juga expo di lapangan. Dan hal ini tentu menuntut kita untuk menjadi lebih kreatif dalam berdiskusi tentang budidaya pertanian, khususnya pada hari ini tentang tumpang sari, tomat, dan oyong. Terselenggaranya Temu Tani Online yang berjudul Tumpang Sari, Tomat, dan Oyong untuk memanfaatkan lahan secara optimal, ini bisa terlaksana atas kerjasama dan kolaborasi yang sangat baik antara PT Lautan Luas Tbk dan PT Iswesit Indonesia serta Yayasan Bina Tani Sejahtera. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini sudah ada nih 3 pembicara yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang pertama ada Bapak Eri Kusuma selaku Produk Promotor Ewindo. Lalu yang kedua ada Bapak Samsi dan rekan selaku agronomis dari PT Lautan Luas Tbk. Dan yang ketiga ada Mas Pakalis selaku TFO dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa ketentuan yang perlu kita ketahui selama mengikuti webinar Temu Tani Online pada siang hari ini. Yang pertama, untuk memperlancar webinar Temu Tani Online kita ini, para peserta di Zoom diwajibkan mematikan mikrofonnya agar bisa fokus mendengarkan materi yang dibawakan oleh para pembicara. Yang kedua, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar chat Zoom atau komentar Facebook. Nanti akan kami sampaikan langsung pada sesi tanya-jawab kepada para pembicara. Nah, yang ketiga, sebelumnya sekadar mengingatkan kepada para Bapak Ibu peserta Temu Tani Online ini, di akhir acara nanti akan ada pengundian door prize. Agar tidak terlewat, mohon isi form registrasi atau daftar hadir yang sudah dibagikan di chat room Zoom oleh panitia. Karena hanya para peserta yang terregistrasi atau mengisi daftar hadirlah yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik dari panitia. Dan yang terakhir, saya perlu ingatkan juga untuk materi webinar Temu Tani Online ini bisa di-download di link yang akan diberikan oleh panitia dan juga link sertifikat para peserta. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi pertama, panitia akan menampilkan cuplikan video yang dibintangi oleh Bapak Supriyadi, salah satu petani unggulan di Lampung Selatan. Untuk panitia mohon dibantu dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Supriyadi dari Desa Talang Waisulan, Kecamatan Waisulan. Saya di sini sebagai petani hortikultur di Waisulan. Meskipun pemula, tapi ini mencoba-coba dengan sistem tanam tumpang sari dengan lahan janda. Alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan untuk benihnya saya pakai tomat Gustavi sama anggun tapi dari gambasnya. Dan untuk pemupukan aku pakai dari PT Lautan Luas kayak Mikopir dan Borat sama KCL. Dan untuk sistem penanaman saya memakai sistem tomat dulu selang 25 hari baru
Gambas. Ya, sebagaimana kawan-kawan tadi udah dengar penjelasan dari petani kita Mas Supri, ini lahan ini menggunakan sistem tumpang sari di mana oyong dan tomat kita jadikan satu dengan sistem bahwa tomat ditanam terlebih dahulu sekitar 25 hari, baru oyong atau gambasnya kita tanam di sela-sela tanaman tomat tersebut. Nah, kebetulan pada saat ini tomat yang digunakan Mas Supri adalah tomat Gustavi, di mana tomat Gustavi itu sangat cocok ditanam di musim hujan seperti ini karena dia punya ketahanan bercak dan layu bakteri yang cukup bagus. Dan oyong yang ditanam Mas Supri adalah oyong Anggun Tavi dari produk kita Panamera, di mana produksinya juga sangat tinggi dan dengan menggunakan sistem ini kawan-kawan petani yang ingin mencoba bisa merasakan bagaimana substitusi, apalagi harga sekarang sangat bagus ya. Harga oyong sekarang kurang lebih 7.000, tomat sekitar 3.000. Bayangkan dalam satu lahan punya 2 panenan, itu sangat menguntungkan bagi kawan-kawan petani di rumah, dan saya harap bisa mencoba dengan sistem yang sama seperti Mas Supri. Terima kasih. Halo, saya Mas Nurmatayansyah sebagai agronomis dari PT Emal. Kali ini kita berada di Demplot Mas Supriyadi dengan pola tanam tumpang sari tomat dan gambas. Nah, dalam Demplot ini juga digunakan lahan bekas ya. Jadi untuk lahan bekas dibutuhkan support dari pupuk untuk mensupport dari pertumbuhan dari tanaman. Jadi yang kita gunakan adalah KCL, AC, dan borat, dan serta Micovir. Yang tidak kalah adalah Micovir. Micovir ini mampu mensupport tanaman untuk memiliki akar yang lebih luas, sehingga pada tanah-tanah bekas ataupun pada lahan-lahan janda dia mampu untuk menyerap unsur hara lebih baik. Sehingga dengan adanya tumpang sari, dengan penggunaan Micovir ini tanaman mampu untuk tumbuh optimal. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu petani Indonesia. Oke, baiklah. Terima kasih kepada panitia yang sudah menunjukkan video yang sangat menarik sekali. Semoga bisa menginspirasi ya kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, khususnya para petani, bagaimana potensi tomat dan oyong dari cap Panamera dan tentu produk pupuk dari PT Lautonles Tbk. Oke, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi oleh para pembicara. Pemaparan pemateri kali ini kita lakukan secara paralel, Bapak Ibu, yang dimulai dari Bapak Eri Kusuma selaku produk promotor Ewindo yang membawakan topik tentang teknik tumpang sari untuk memanfaatkan lahan optimal. Lalu nanti dilanjutkan oleh Bapak Samsi selaku agronomis dari PT Lautonles Tbk yang akan membawakan topik tentang pengenalan produk pupuk bumi hijau dan dunia subur. Dan yang terakhir ada Mas Pakalis selaku TFO dari Yayasan Bina Tani Sejahtera yang akan berbagi pengalaman nih tentang budidaya tumpang sari tomat di Maluku Tengah. Setelah itu kita masuk ke diskusi tanya jawab setelah pemaparan sebanyak 2 sesi, 3 penanya di sesi pertama dan 3 penanya di sesi kedua. Dan jika masih ada waktu akan kita buka untuk sesi berikutnya. Tiap pemateri diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan materinya, dan tanpa mengulur-ulur waktu lagi kepada Pak Eri Kusuma kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah jelas suara saya ini? Mohon maaf yang ada ya, jelas Pak. Cek. Aman ya? Aman Pak. Oh, aman. Baik. Perkenalkan, nama saya Eri Hendra Kusuma, saya petugas Panamera untuk wilayah Lampung Timur dan Lampung Selatan pada khususnya. Pertama-tama yang saya hormati Pak Gatam Iskandar yang sudah menyempatkan diri untuk ikut serta dalam acara hari ini. Saya hormati juga ada Bapak Yasrul selaku ASN yang sudah disempatkan juga hadir untuk acara pada hari ini.
Yang saya hormati juga kawan-kawan dari pihak lautan luas. Lalu yang saya hormati juga bapak-bapak petani sekalian, baik yang offline ataupun yang online yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalannya. Baik, langsung saja pada hari ini saya akan mencoba untuk membawakan materi terkait tumpang sari tomat dengan oyong untuk memanfaatkan lahan secara optimal. Boleh di next mungkin Mas. Cek. Mungkin ini adalah pengertian dari tumpang sari itu sendiri, yaitu salah satu suatu bentuk pertanaman campuran polikultur berupa perlibatan dua jenis atau lebih tanaman pada suatu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Jadi ini secara umum pengertian dari tumpang sari itu tersebut. Nah, pada hari ini kenapa temanya adalah tumpang sari? Karena semakin lama di Indonesia ini lahan semakin terbatas, artinya untuk lahan pertanian, lahan penanaman bagi petani itu makin lama makin berkurang, bersaing dengan gedung-gedung dan lain pembangunan dan lainnya. Makanya memang salah satu kendala di petani adalah keterbatasan lahan. Gitu. Jadi untuk itu kita mengatasinya dengan cara tumpang sari. Yang kedua itu ada cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim ini memang jadi salah satu kendala di mana ketika kita menanam hanya dengan monokultur atau satu jenis tanaman, ketika terkendala cuaca ekstrim, mengalami kegagalan dan lain-lain, maka otomatis kita tidak memiliki backup sama sekali atau dengan kata lain kita gagal panen gitu. Nah, dan yang terakhir itu harga yang tidak stabil. Semakin lama di Indonesia ini khususnya penanaman itu sangat sulit untuk ditebak. Jadi kalau dulu kita biasa menanam, oh bulan sekian cabai mahal, oh bulan sekian timun mahal, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini memang sangat sulit kita untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk kita menanamkan dan mendapatkan harga yang optimal. Gitu. Mungkin bisa next. Nah, tujuan dari budidaya tumpang sari itu sendiri itu sebenarnya simpel, ada dua. Yang pertama itu yang pasti mendapat pendapatan. Kenapa menambah pendapatan? Karena inti dari tumpang sari atau yang kita biasa... Wah, sepertinya ada gangguan koneksi Bapak Ibu. Harap bersabar ya. Atau mau kita lanjutkan dulu, nanti jika Mas Eri sudah tersambung kembali akan kita lanjutkan. Untuk pembicara kedua Pak Samsi dan rekan, apakah sudah bisa melakukan presentasi Pak, pemaparan materinya? Mungkin nanti Mas Eri kalau sudah join nanti akan kita lanjutkan kembali. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Samsi. Oh ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, marilah kita terlebih dulu mengucap syukur pada Tuhan yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online. Perkenalkan, saya Samsi Haji dari PT Lautan Luas Cabang Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pengenalan produk pupuk bumi hijau dan dunia subur. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau, Bapak Gatam Iskandar, selaku Deputi Sales Director PT Ewindo. Kemudian yang kedua kepada Ibu Eurike Hadijaya selaku Investor Relation Manager PT Lautan Luas. Yang ketiga kepada Bapak Edwin Saragi dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, serta kepada rekan-rekan panitia webinar. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya untuk presentasi pada sore hari ini. Baiklah, langsung masuk ke materi. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, produksi tanaman ditentukan oleh faktor genetik,
lingkungan, dan tindakan budidaya. Salah satu faktor lingkungan yang mempunyai andil besar terhadap produksi tanaman adalah ketersediaan hara. Menanam benih unggul untuk mendapatkan produksi yang tinggi adalah suatu keharusan. Namun itu belum cukup. Untuk mendapatkan produksi yang tinggi, maka jumlah hara yang diberikan harus disesuaikan. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya varietas unggul itu membutuhkan nutrisi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan varietas lokal. Berbicara mengenai hara tanaman, kiranya pupuk bumi hijau dan dunia subur dapat menjadi suatu pilihan bagi petani dalam budidaya tanaman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengenalan 4 produk pupuk dari PT Lautan Luas, yaitu yang pertama pupuk amonium klorida bumi hijau, yang kedua pupuk KCL bumi hijau, yang ketiga pupuk borat dunia subur, kemudian selanjutnya pupuk Mycophyr. Slide berikutnya. Pupuk amonium klorida bumi hijau. Slide berikutnya. Pupuk amonium klorida merupakan sumber hara nitrogen dengan kandungan nitrogen sebesar 26%, memiliki warna putih dan bentuk kristal, tersedia dalam kemasan 50 kg. Slide selanjutnya. Fungsi unsur hara nitrogen bagi tanaman. Peran nitrogen terutama dominan pada fase vegetatif tanaman, seperti pada pertumbuhan tunas, daun, dan juga cabang. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk meningkatkan hasil, khususnya tanaman penghasil daun-daunan. Membantu proses fotosintesis, membuat daun berwarna menjadi lebih hijau. Slide selanjutnya. Amonium klorida. Amonium klorida ini menyediakan unsur hara nitrogen dalam bentuk amonium yang mudah diserap oleh tanaman secara langsung. Pupuk ini, pupuk amonium, ini baik digunakan untuk tanaman padi, jagung, gandum, tebu, dan juga untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Slide berikutnya. Perbandingan pupuk amonium klorida dengan pupuk urea. Mengapa pupuk amonium klorida harus diperbandingkan dengan urea? Sebagaimana kita ketahui semua bahwa urea itu merupakan legendaris ya, pupuk legendaris yang pertama datang dan digunakan oleh petani di Indonesia dan juga sudah melekat di hati para petani di Indonesia. Sehingga pupuk amonium klorida mesti harus dibandingkan dengan urea. Lalu apa kelebihan dari pupuk amonium klorida bila dibandingkan dengan pupuk urea? Di sini ada satu keuntungan atau kelebihan dari pupuk amonium klorida, yaitu unsur nitrogen. Kehilangan unsur nitrogen dari pupuk amonium klorida ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kehilangan nitrogen dari pupuk urea. Pupuk amonium klorida, kehilangan nitrogen pupuk amonium klorida ini hanya 4,8%. Sedangkan untuk pupuk urea itu mencapai 9,6%. Jadi dari sisi penggunaan tentu akan lebih efisien menggunakan pupuk amonium klorida. Meskipun kandungan nutrisinya lebih rendah, nantinya jatuhnya di biaya akan lebih murah. Slide berikutnya. Pupuk kalium klorida bumi hijau. Slide berikutnya. Pupuk kalium klorida bumi hijau ini merupakan sumber nutrisi kalium yang mempunyai kandungan kalium dalam bentuk K2O 60%. Memiliki warna merah bata atau merah muda, bentuk kristal, dan tersedia dalam kemasan 50 kg dan 25 kg. Slide selanjutnya.
Fungsi unsur hara kalium bagi tanaman. Unsur hara kalium ini mempunyai peran yang sangat besar bagi pertumbuhan, perkembangan, dan produksi tanaman. Yang antara lain membuat tanaman menjadi lebih kokoh dan tegar, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit, membuat tanaman lebih tahan terhadap kekeringan, merangsang perkembangan akar, membentuk dan mengangkut karbohidrat, melakukan aktivasi enzim secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat meningkatkan ukuran buah maupun kualitas buah. Slide selanjutnya. Kebutuhan unsur hara kalium bagi tanaman. Perlu diketahui bahwa hampir pada setiap tanaman kebutuhan hara kalium jauh lebih besar dibandingkan dengan unsur hara lainnya. Tabel berikut menunjukkan besarnya unsur hara yang terangkut bersama dengan hasil panen tanaman tomat, wortel, kentang, bawang, pisang, dan jeruk, menunjukkan bahwa unsur hara kalium yang terserap bersama hasil panen itu jauh lebih besar dibandingkan dengan unsur fosfat dan nitrogen. Kemudian pada gambar di sebelah kanan, grafik menunjukkan bahwa unsur hara yang terangkut bersama dengan hasil panen tanaman tomat unsur kalium menunjukkan lebih besar dibandingkan unsur hara lainnya. Semakin tinggi hasil panen tanaman tomat, semakin besar hara yang terangkut. Nah, pengetahuan ini apakah bermanfaat bagi kita, bagi praktisi petani di lapangan? Tentu ada manfaatnya. Ini merupakan pengetahuan yang paling sederhana, yang bisa digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan pupuk pada saat kita mau menanam suatu tanaman. Slide berikutnya. Pupuk borat dunia subur. Pupuk borat dunia subur ini merupakan sumber nutrisi boron yang mempunyai kandungan B2O5 sebesar 47%. Memiliki warna putih dan bentuknya powder atau tepung. Tersedia dalam kemasan 25 kg dan 250 gram. Slide berikutnya. Fungsi boron bagi tanaman. Boron berperan pada setiap fase pertumbuhan tanaman. Pada fase vegetatif, boron akan merangsang pertumbuhan tunas dan pertumbuhan akar. Sedangkan pada fase generatif, boron akan berperan pada fase pembungaan dan pembuahan. Pada fase pembungaan, boron akan mensupport perkecambahan tepung sari. Dan nantinya dengan tepung sari yang berkualitas, maka proses pembuahan akan berjalan lebih sempurna. Kemudian pada pembesaran buah, boron juga berperan penting. Bersinergi dengan unsur kalium, boron akan melakukan sintesis karbohidrat dan translokasi karbohidrat dari daun ke organ penimbunan, dalam hal ini buah. Jika pada fase ini boron tercukupi, maka proses sintesa dan translokasi karbohidrat akan berjalan lancar. Dengan demikian, proses pembesaran buah juga akan berjalan dengan normal. Fungsi lainnya, boron juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan ketahanan terhadap kekeringan. Slide berikutnya. Kerentanan relatif berbagai jenis tanaman terhadap defisiensi boron.
berdasarkan tingkat kerentanan terhadap defisiensi boron, tanaman digolongkan menjadi 3, yaitu kelompok tanaman yang rentan, contohnya apel, brokoli, wortel, bunga matahari, kacang tanah, anggur, kopi, kapas, kelapa sawit, peanuts, dan eukaliptus. Kemudian kelompok cukup rentan, contohnya kubis, kentang, tomat, pepaya, pisang, jeruk, jagung, tembakau, coklat, teh, dan kelapa. Kelompok tanaman yang toleran, nanas, stroberi, padi, kedelai, tebu, dan karet. Di sebelah kanan terdapat gambar tanaman tomat yang buahnya mengalami kerusakan. Ini menunjukkan bahwa tanaman tomat tersebut pada fase pembesaran buah terjadi defisiensi boron. Jika terjadi demikian, maka buah tomat kematangannya menjadi tidak merata dan akan timbul seperti gabus. Jadi kalau dimakan itu nggak ada rasanya. Kapes-kapes kalau orang Jawa itu bilangnya seperti itu. Dan kalau sudah terjadi seperti ini susah untuk dipulihkan. Untuk itu sebaiknya sejak dari awal itu harus sudah menggunakan pupuk boron supaya terhindar dari kejadian-kejadian seperti ini. Toh penggunaannya cukup sedikit, tidak memakan biaya yang besar, tapi manfaatnya sangat besar. Dan sebaliknya jika terjadi kekurangan, resikonya akan mengalami kerugian. Walaupun sudah terbentuk buah, buahnya mengalami cacat. Slide berikutnya. Pupuk mycorrhiza atau pupuk mycophyr. Slide berikutnya. Mycorrhiza atau yang lebih dikenal dengan fungi mycorrhiza arbuscular adalah merupakan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah yang bersimbiosis secara mutualisme dengan perakaran tanaman. Hipa fungi mycorrhiza arbuscular ini akan membantu akar tanaman dalam menyerap air dan juga unsur hara. Slide berikutnya. Manfaat mycorrhiza bagi perakaran. Mycorrhiza akan memperluas penantang akar sehingga akan meningkatkan penyerapan air dan juga penyerapan unsur hara. Kemudian bagi penyerapan hara, mycorrhiza dapat menghasilkan enzim fosfatase dan asam oksalat yang akan membuat unsur P lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Selain itu, mycorrhiza juga dapat membantu penyerapan unsur hara yang lainnya, seperti nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, dan yang lainnya. Daya tahan tanaman. Mycorrhiza dapat meningkatkan ketahanan tanaman, khususnya organisme pengganggu perusak akar tanaman, seperti nematoda, Pythium, Fusarium, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Mycorrhiza juga dapat meningkatkan bobot segar buah tomat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimatul Aulia dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pada tanaman tomat yang diberi perlakuan mycorrhiza menghasilkan bobot segar buah yang lebih berat 50 gram dibandingkan dengan tanaman kontrol. Kemudian pada perlakuan pemberian pupuk hayati dapat meningkatkan bobot segar buah lebih berat 10 gram dibandingkan dengan tanaman kontrol. Sedangkan pada tanaman tomat yang diberi perlakuan pupuk hayati dan mycorrhiza sekaligus secara bersama-sama dapat menghasilkan buah dengan bobot segar 122 gram lebih berat daripada tanaman kontrol. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Samsi atas pemaparannya, cukup menarik ya. Jadi Pak Samsi sudah menyampaikan tadi beberapa produk-produk unggulan dari PT Lautan Luas Tbk yang juga sudah dicobakan di beberapa area di wilayah Lampung. Nah, untuk pembicara selanjutnya, mungkin Mas Eri sudah berada di dalam jumlah kembali. Iya Mas, sudah. Oh ya, mungkin kita sambungkan kembali dengan Mas Eri terlebih dahulu. Kepada panitia mohon ditampilkan pemaparan materi dari Mas Eri. Ya, silakan Mas Eri. Sebelumnya mohon maaf tadi ada sedikit kendala di presentasi saya. Baik, saya lanjutkan. Saya ulangi. Kenapa kami berkonsentrasi untuk di masalah tumpang sari ini? Memang tumpang sari ini memiliki tujuan yang pertama itu menambah pendapatan. Artinya yang biasanya kita menanam dengan sistem monokultur atau dengan satu jenis tanaman, ini kita akan cobakan dengan 2 atau 3, bahkan bisa lebih. Intinya yang pertama bisa menambah pendapatan. Artinya secara logika 1 kali 2 lebih banyak dibandingkan 1 kali 1. Jadi itu intinya dari tujuan tumpang sari ini. Yang kedua mengurangi resiko kerugian. Nah, mengurangi resiko kerugian ini seperti apa? Jadi yang seperti awalan tadi kita bisa lihat harga yang semakin tidak bisa kita tebak kapan murah, kapan mahal, kapan barang membludak ataupun kosong. Nah, dengan cara tumpang sari ini setidaknya kita memiliki plan B lah ibarat kata untuk bisa kita terhindar dari kerugian. Misalkan Bapak biasa menanam tomat misalkan dalam satu skala luas. Nah, ini kita sandingkan dengan salah satunya oyong. Jadi ketika misalkan tomat harganya murah, itu kita masih bisa punya harapan di tanaman oyong. Artinya ketika pun kalau tomat kita nggak dapat, harapan kita masih ada di salah satunya dari tanaman oyong. Oke Mas, bisa lanjut mungkin. Nah, jadi balik lagi ketika tumpang sari itu pun sebenarnya konsep-konsep yang nggak boleh kita ibarat kata nggak boleh kita langgar itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama jadi dengan sistem tumpang sari ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nggak perlu takut karena ini tidak akan mengurangi populasi dari jenis tanaman utama. Jadi biasanya kalau bapak nanam misalkan terong setengahnya 5.000 atau 4.000 batang itu silakan itu tetap aja gitu, jadi nggak berkurang populasi tanaman utama. Yang kedua itu jenis-jenis tanaman yang ditumpang sari itu usahakan tidak mengganggu tanaman utama. Jadi walaupun konsepnya ini hanya tanaman yang menumpang atau tumpang sari, tapi sebisa mungkin kita usahakan jenis tanaman itu tidak mengganggu tanaman utama kita, karena bagaimanapun tanaman yang paling kita usahakan atau dari budidayanya itu tetap yang tanaman utamanya. Dan yang ketiga itu tidak menambah biaya secara berlebihan. Artinya dengan konsep tumpang sari ini yang menanam 2-3 tanaman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian nggak perlu khawatir karena ini tidak menambah kos secara berlebihan. Artinya hanya modal ibarat kata benih dan lanjaran pun kalau menggunakan gitu. Nah, topik di sini berbicara dengan masalah oyong. Artinya di sini Bapak-bapak hanya fokus untuk modal di benih dan lanjaran. Untuk pemupukan, untuk pengobatan itu selebihnya mengikuti tanaman utamanya yaitu tomat kalau untuk di sini. Jadi kalau ketika Bapak nyemprot pestisida atau mengocor pupuk itu dia tetap untuk oyongnya itu hanya mengikuti saja. Jadi nggak dipupuk secara sendiri-sendiri. Jadi tomat dipupuk sendiri, oyong dipupuk sendiri ataupun kebalikannya gitu. Jadi sebenarnya di sini untuk oyongnya dia yang mengikuti untuk tomatnya. Jadi ketika tomatnya dipupuk otomatis oyongnya juga terpupuk atau tersemprot oleh pestisida. Next. Nah, jadi kenapa saya yang salah satu dipilih di sini adalah tanaman tomat dan oyong? Karena kedua tanaman ini salah satu tanaman-tanaman yang cukup fleksibel sebenarnya kalau ditanam di atau ditumpang sari di jenis tanaman apapun gitu. Dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Bayangkan kalau misalkan oyong itu dia cukup stabil di harga 1.500 sampai 2.000, itu pun terendahnya gitu. Kadang-kadang terendahnya bisa di 3.000, 2.500 gitu. Cuman untuk oyong
patokannya yang saya pernah berjalan saya itu paling murah itu 1.500 gitu. Sedangkan tomat ini salah satu tanaman yang punya kejutan-kejutan ketika harganya cukup baik gitu di lapangan. Nah, ini sebelum kita berbicara masalah tumpang sari ini juga mungkin saya akan perkenalkan salah satu produk oyong yang saat ini kita gunakan, yaitu ada Anggun Tavi, di mana kelebihannya itu tahan terhadap virus, produksinya tinggi, rasanya tidak pahit, disukai pedagang dan konsumen. Disukai pedagang karena dia punya daya tahan angkut yang cukup baik. Nah, selanjutnya ada salah satu tomat terbaru kita, yaitu adalah tomat Gustavi F1, di mana tanaman tomat Gustavi ini tahan terhadap virus, produksinya tinggi, lebih tahan terhadap bercak daun, sehingga dia sangat cocok untuk ditanam di musim hujan. Mungkin sedikit catatan ketika di musim-musim ekstrim, ketika hujan berlebihan atau panas berlebihan, saran saya untuk diperhatikan kalsium untuk di tomat Gustavi, karena dia punya produksi yang tinggi, otomatis butuh asupan yang lebih tinggi. Nah, dari kedua jenis tanaman yang memiliki kelebihan yang cukup menguntungkan untuk petani gitu, ini yang memunculkan ide saya untuk melakukan tumpang sari. Nah, ini yang tadi, Mas, boleh. Nah, ini dia salah satu ilustrasinya dari tumpang sari tanaman tomat dan oyong. Nah, ini gambarannya itu adalah di lahannya. Nah, yang merah ini adalah kita gambarkan sebagai tomat. Ini saya memakai sistem single ya. Kalaupun Bapak-bapak biasa menanam sistem zigzag ataupun double, monggo silakan, nggak masalah. Cuman saran saya oyongnya itu hanya di satu sisi, artinya kalau di kanan semua, ataupun di kiri semua. Nah, jadi untuk konsep tumpang sari ini kita tanam terlebih dahulu tomatnya sekitar 30 sampai 35 hari. Nah, setelah tomat ditanam sekitar 30 sampai 35 hari itu kita menyemai oyong atau langsung tabela kalau misalkan cuacanya mendukung. Nah, sebenarnya ide tumpang sari ini munculnya dari mana sih? Jadi ide tumpang sari ini agar saya memandang agar petani itu memiliki hasil panen yang berkepanjangan gitu. Jadi setelah tomatnya sudah hampir habis panenannya, jadi oyong ini bisa terus menyusul untuk menambah pendapatan dari kawan-kawan petani kita. Jadi sehingga petani-petani itu nggak kayak ibarat kata seperti model dulu gitu. Jadi kalau yang dulu-dulu itu ketika panen tomat habis, ya sudah kita puasa dulu, nanti kita olah lahan dulu dan lain-lain, baru kita mulai menanam lagi. Nah, tapi dengan ada tumpang sari ini, jadi ketika tomat kita habis, kita masih punya cadangan di panenan oyongnya, sehingga kita masih tetap mendapatkan pemasukan dari oyongnya ini. Nah, untuk sambil mempersiapkan tanaman selanjutnya, gitu. Mungkin next, misalnya. Nah, ini beberapa contoh selain tomat dan oyong tadi, ini ada beberapa contoh tumpang sari yang kita sudah terapkan khususnya di Lampung. Nah, ini yang mungkin bisa dilihat yang paling ujung sebelah kiri di layar Bapak-bapak Ibu sekalian. Itu tumpang sari antara semangka dengan menggunakan pagar oyong atau gambas. Nah, ini yang agak di sebelah kanannya itu tadi. Ini tumpang sari antara jagung manis dengan cabai keriting. Yang sedikit bawahnya lagi itu tanaman melon dengan semangka. Dan yang paling kanan itu ada pagar oyong di lahan cabai keriting, dan di bawahnya oyong itu ada tomat seperti yang kita terapkan pada saat ini. Nah, jadi sebenarnya tumpang sari ini lagi benar-benar kita galakan di kalangan petani. Kenapa? Karena memang tumpang sari ini sangat menguntungkan lah ibarat kata di kalangan petani gitu. Jadi kita punya dua jenis tanaman dalam satu lahan, sehingga peluang kita untuk memperoleh keuntungan itu jauh lebih besar dibandingkan ketika kita menanam monokultur. Dan enaknya lagi tanaman tumpang sari ini seperti yang saya bilang tadi itu nggak ada ruginya, artinya kita nggak pernah mengurangi populasi dari tanaman utama. Jadi yang biasa Bapak Ibu nanam misalkan cabai atau tomat 4.000, ketika ada tanaman tumpang sari ya tetap aja jumlahnya segitu, jadi nggak mengurangi jumlah tanaman yang biasa kita tanam gitu, tapi menambah pendapatan dari tanaman-tanaman lainnya gitu. Mungkin kayaknya udah habis nih Mas. Coba. Nah,
Nah, ini yang itu tadi terakhir. Jadi mungkin itu terkait gambaran dari tumpang sari tanaman tomat dan oyong. Memang konsep kita dari awal pengen mengajak kawan-kawan petani itu untuk bisa mendapat penghasilan lebih, khususnya ketika di lahan yang terbatas, di cuaca yang sudah mulai tidak menentu, harga yang sulit ditebak. Nah, dengan tumpang sari ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eri. Cukup menarik penjelasan dari Mas Eri terkait tumpang sari antara tomat dan oyong, dan selain itu juga ada beberapa tumpang sari yang bisa kita kombinasikan untuk bisa dijadikan. Nah, kita sampai di pembicara yang terakhir, yaitu ada Mas Pakalis dari Maluku Tengah. Halo Mas Pakalis, apakah sudah bisa memaparkan materinya, Pak? Halo Mas Ricardo. Ya, siap. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Ricardo. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, kiranya dalam keadaan sehat. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Paskalis Bagus Satrio Utomo. Saya staf dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, tempat kerja di Maluku Tengah sejak tahun 2017. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ricardo selaku moderator atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sharing pengalaman tentang tumpang sari, semangka, dan tomat di Kabupaten Maluku Tengah. Sebenarnya materi yang saya bawakan ini hampir sama dengan Mas Eri, tapi di sini saya lebih sharing aja tentang kebiasaan petani Maluku Tengah untuk tanaman tumpang sari. Slide selanjutnya. Nah, untuk tanaman yang kita budidayakan itu pertama kita harus mengetahui syarat tumbuhnya, seperti cara tumbuh tanaman tomat servo dan semangka non biji Amara F1. Yaitu yang pertama itu harus tanah gembur, itu dibajak itu minimal 2-3 kali pembajaan. Dengan pH yang dikehendaki itu pH normal 6-7. Lalu temperatur di siang hari itu 24 derajat dan di malam hari itu 15 derajat. Sama halnya dengan semangka. Lalu untuk penyinaran sama, yaitu kurang lebih menghendaki 8 jam per hari. Yang keempat, tomat servo dan semangka sangat cocok ditanam di dataran rendah sampai dataran menengah. Sebenarnya semangka Amara juga bisa ditanam di dataran tinggi. Namun pengalaman petani, pembesaran ditanam di dataran tinggi itu pembesaran buahnya kurang optimal. Karena disebabkan karena kurangnya penyinaran yang dari 8 jam tadi. Slide berikutnya. Nah, ini untuk persiapan lahan, untuk seleksi lahan, hal yang harus diperhatikan adalah ketersediaan air. Air ini sangat pokok untuk kelangsungan tanaman dari mengangkut unsur hara dari akar ke seluruh tanaman untuk komponen fotosintesis dan sebagai zat pelarut pupuk. Lalu yang kedua, ketersediaan cahaya. Hal ini yang dimaksud posisi bedengan yang mengikuti arah terbit dari matahari atau tidak ternaungi. Berikutnya sejarah lahan. Artinya lahan bukan bekas tanaman yang sama atau tidak memiliki riwayat setelah tanaman terserang layu fusarium, layu bakteri, atau OPT yang sifatnya merugikan tanaman. Selanjutnya kualitas tanah yang menyangkut dengan pH, apakah asam atau basa. Lalu topografi, kontur tanah, jika tanah berbukitan maka kita harus membuat teras bangku dan memperhatikan alur bedengan dengan arah aliran air. Lalu untuk persiapannya, yang pertama itu bersihkan lahan dari rumput. Lalu yang kedua, bajak tanah itu minimal 2-3 kali sehingga tanah benar-benar gembur, porus.
Setelah tanah gembur, tandai layout. Hal ini untuk mempermudah dalam menaikkan bedengan. Setelah itu naikkan tanah dengan ketinggian bedengan tergantung pada musim. Jika musim penghujan, sebaiknya tinggi bedengan itu 20 sampai 30 cm. Dan jika di musim kemarau, tinggi bedengan 10 sampai 20 cm. Dan yang terakhir, berikan pupuk dasar dengan pupuk organik atau pupuk kandang dengan dosis 3 kilo per 2 meter. Next. Selanjutnya di persemaian. Persemaian yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula. Dan berikut langkah-langkahnya itu, yang pertama itu campur media semai yang terdiri dari tanah, sekam atau pasir, kompos, dengan perbandingan 1:1:1. Lalu usahakan jemur minimal 4 jam untuk membunuh patogen yang merugikan tanaman, atau bisa kita mensterilkan dengan cara memasaknya di atas seng. Selanjutnya isi potray dan isi benih satu persatu. Masukkan benih dengan kedalaman 2 kali ukuran benih. Jangan terlalu dalam dan jangan terlalu muncul ke permukaan. Setelah itu tutup tanah tipis dan siram menggunakan tangki sprayer supaya benih tidak terlempar keluar dari potray. Setelah itu letakkan di rumah semai, jaga kelembapan persemaian setiap hari, dan jangan terlalu lembab namun juga jangan terlalu kering. Jika semaian terlalu lembab, maka rawan akan terserang rebah kecambah, dumping off. Lalu umur persemaian semangka kurang lebih itu 8 sampai 10 hari. Dan untuk tanaman tomat sendiri itu 17 sampai 20 hari. Selanjutnya, next. Untuk pemupukan dan dosis sedikit berbeda. Tentang pemupukan tomat sebanyak 8 kali dengan dosis lebih kecil dibandingkan semangka sebanyak 4 kali, namun dalam jumlah sedikit besar. Lalu hal yang harus kita perhatikan dalam pemupukan yaitu ada 4T. Yang pertama itu tepat jenis pupuk. Hal yang dimaksud pemberian pupuk harus berimbang di setiap fasenya. Semisal fase pertumbuhan unsur hara, nitrogen lebih fokus daripada unsur hara kalium dan sebaliknya. Lalu yang kedua, tepat waktu. Waktu pemberian pupuk yang tepat yaitu di sore hari ketika suhu rendah, karena untuk mencegah penguapan dan mencegah transpirasi secara tiba-tiba pada tanaman. Lalu yang ketiga, tepat dosis. Pemberian dosis yang tepat sangat dianjurkan sesuai dengan umur tanaman. Terlalu sedikit akan pertumbuhannya tidak kelihatan atau tidak berdampak. Namun jika terlalu banyak, tanaman akan keracunan dan akhirnya mati. Lalu yang keempat, tepat cara aplikasi, yaitu aplikasi pupuk ini ada 2 cara. Yang pertama dikocor lewat akar, ini biasanya unsur hara makro, dan yang disemprotkan itu melalui daun stomata, itu unsur hara mikronya. Dan jika musim kemarau lebih baik dikocor, dan di musim penghujan lebih baik ditugal supaya cepat diserap oleh tanaman. Lanjut. Nah, ini tumpang sari tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eri. Next, lanjut. Nah, ini layout yang sering diterapkan di Maluku Tengah, khususnya di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, atau Kobi Sonta. Yaitu terlihat bedengan-bedengan semangka amara dan tomat servo dengan jarak antar tanaman itu 60 cm, lalu antar bedengan itu sekitar 6 meter, 3 meter untuk ngerayap tempat pelataran semangka, lalu ada parit 3 meter untuk merayapnya semangka di bedengan satunya. Lanjut. Next. Lanjut, Pak. Nah,
Slide ini contoh alternatif lain untuk tanaman tumpang sari. Terlihat ada kubis varietas sehati dan cabai besar varietas pilar. Lalu yang gambar kedua itu ada paria raden dan semangka non biji amara. Dan gambar ketiga itu ada bawang merah TSS Lokananta dan pecai leoni. Next. Nah, ini syarat dari tumpang sari ini sebenarnya tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Mas Eri tadi. Lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan untuk tanaman tumpang sari ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eri. Lebih baik slide aja. Next. Nanti kita di sesi diskusi membahasnya kalau ada pertanyaan. Nah, di sini saya mau membahas tentang analisa usaha tani tumpang sari tanaman semangka dan tomat dengan luasan 1000 meter persegi dengan jarak tanam 60 cm kali 3 meter. Maka jumlah populasi 442 tanaman. Lalu kita estimasi kematian sekitar 5% menjadi 420 tanaman dengan estimasi panen tomat itu 2,5 kilo per tanaman sehingga total panen 1050 kilo dan untuk semangka estimasi panen itu 4 kilo per tanaman sehingga total panen 1680 kilo. Lalu untuk keuntungan untuk saprodinya yang kita keluarkan yaitu benih tomat servo ini pakai yang kemasan small pack yang kecil dan yang semangka itu yang kemasan reguler 50.000 untuk tomat, 180.000 untuk tanaman semangka. Lalu di sini pupuk dan pestisida sebesar 1.200.000 dan semangka 1.460.000. Lalu untuk tanaman tomat ini lebih besar daripada semangka karena kita membutuhkan mulsa itu setengah roll dan di Maluku Tengah itu mulsa harga 800.000. Jadi kita bagi dua, ajir bambu, tali kita taruh di tomat, lalu tenaga kerja. Ini semangka yang paling besar karena kita membutuhkan tenaga kerja panen mengeluarkan kebun ke pinggir jalan itu cukup berat dan membutuhkan tenaga yang banyak. Lalu total belum. Lalu total panen itu 1.500 kilo dan waktu itu harga tomat 5.000. Maka penjualannya 5.250.000 dan untuk total panen semangka 168 kilo kali 7.000 itu 11.760.000. Lalu total yang keuntungan yang didapat itu sebesar 3.150.000 untuk tomat dan semangka 9.020.000. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti kita bahas bersama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Paskalis. Tiga pemateri pembicara yang sudah membawakan materinya cukup menarik, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Eri, Mas Eri, Pak Samsi, dan juga Mas Paskalis. Sebelum masuk ke beberapa pertanyaan daripada peserta kepada Mas Eri dan Mas Paskalis, saya ada sedikit pertanyaan terkait hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan jika kita ingin melakukan penanaman tumpang sari, terlebih dalam pemilihan jenis tanaman yang kita tumpang sarikan, seperti itu.
Mungkin dari Mas Paskalis dulu atau dan Mas Eri. Oke, cek. Ya. Mas Eri. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu salah satunya adalah sebenarnya kalau di saya itu dari umur tanamannya, Mas. Jadi kita lebih enak kalau saya kan prinsipnya itu kawan-kawan petani itu bisa berkepanjangan tuh dalam panenannya. Jadi setelah panen satu nanti ini habis lanjut lagi ke panenan yang lain. Nah, jadi kalau saya yang pertama itu intinya dari umur. Jadi gimana caranya kawan-kawan petani itu nanam dari umur yang pendek, menengah dan panjang atau dalam lah kalau di sini bilangnya. Jadi kita panen dulu umur yang pendek, setelah itu bulan kemudian panen yang untuk umur yang menengah. Jadi kalau misalnya ada 3 tanaman, baru kita biasanya tanaman utamanya yang paling dalam biasanya umurnya, Mas. Biasanya tanaman utamanya itu yang paling panjang. Jadi tumpang sari ini dari mulai yang paling pendek dan menengah. Jadi kalau misalkan cabai ditumpang sari dengan oyong dengan tomat. Nah, jadi oyong panen terlebih dahulu, oyong mulai habis panen tomat, tomat mulai habis panen cabai. Nah, jadi kalau saya sih enaknya kita mulai dari umur dulu, kemudian dari jenis tanamannya itu kira-kira akan mengganggu tanamannya atau enggak gitu sih, Mas, kalau saya sih. Terima kasih Mas Eri. Dari Mas Paskalis ada yang mau ditambahkan, Mas? Oke, kalau saya sendiri sih pada dasarnya itu yang pertama yang harus kita perhatikan itu jarak tanam. Karena jarak tanam yang terlalu rapat itu akan membuat kelembapan tinggi sehingga jamur itu biasanya lebih sering menyerang. Kalau misalkan yang satu itu ditanam double row, yang satu single row, nah, seperti itu satu baris. Lalu yang kedua itu populasi tanaman. Populasi tanaman yang terlalu banyak akan membuat persaingan unsur hara yang nantinya membuat tanaman juga tidak optimal. Kalau kita tidak jeli untuk memberi pemupukannya yang pas. Lalu untuk yang ketiga itu bentuk tanamannya. Pada umumnya untuk tanaman yang ditumpang sarikan itu memiliki bentuk tanaman yang tinggi dan yang pendek. Dan yang keempat itu sebaiknya itu tidak sefamili, karena biasanya tanaman yang sefamili itu kebutuhan unsur haranya di fase yang sama itu sama. Lalu untuk untuk serangan hama penyakitnya itu juga relatif sama kalau itu sefamili. Lalu yang kelima yang dikatakan Mas Eri tadi, umur panen, biasanya umur panennya juga yang berbeda. Umur panen yang pendek, lalu umur panen yang panjang. Nah, seperti itu, Pak Ricardo. Ya, terima kasih Mas Paskalis. Oh ya, buat Pak Samsi, melanjutkan paparan dari Mas Paskalis tadi terkait nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Dari Pak Samsi bisa menjelaskan bagaimana sih Pak sebenarnya teknis pemupukan untuk tanaman tumpang sari ini? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan pemupukannya? Terima kasih. Jadi tanaman tumpang sari itu kan tujuannya untuk meningkatkan hasil ya. Jadi pada satu luasan ditanam lebih dari satu tanaman. Pada prinsipnya setiap tanaman membutuhkan nutrisi. Jadi harus diperhitungkan misalkan dalam satu lahan menanam 2 jenis juga jumlah nutrisinya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Bukan hanya ngasih satu makanan, misalkan tumpang sari oyong dengan tomat hanya memupuk sejumlah untuk kebutuhan tomat saja, itu tentu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tetap harus masing-masing mendapat pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Itu sih yang prinsip seperti itu. Untuk cara aplikasinya, itu disesuaikan dengan cuaca. Kalau musim hujan ya sebaiknya ditugal, kalau musim kemarau sebaiknya dikocor.
sekaligus untuk melakukan penyiraman sehingga nutrisi lebih cepat terserap oleh tanaman dan juga kebutuhan air juga bisa dipenuhi sekaligus juga menghemat tenaga. Sekali jalan tapi dapat dua-duanya, air dan nutrisinya bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Dari saya seperti itu sih. Ya, terima kasih Pak Samsi. Kita masuk nih ke ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat Zoom maupun Facebook. Kita saring tiga penanya terlebih dahulu. Yang pertama itu penanya dari Facebook ada Pak Hairudin Haja Hamid. Mungkin ke Mas Eri dan Mas Paskalis terkait di bulan apa sih yang cocok untuk membudidayakan tomat? Mungkin bisa langsung ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya di bulan apa sih tanaman tomat cocok dibudidayakan? Ini sebenarnya tanaman tomat ini sepanjang musim sebenarnya bisa kita budidayakan. Cuman kita harus memilih varietas tomat tertentu yang akan kita tanam. Semisal kita tanamnya di musim penghujan, itu kita menyarankan ke petani itu biasanya pakai yang varietas tomat Gustavi karena dia lebih tahan terhadap musim hujan. Lalu kalau misalkan itu tanamnya di musim kering, kita menyarankan ke petani itu menggunakan varietas servo. Nah seperti itu sih Pak, cuman seleksi pemilihan varietas saja di cuacanya. Oh di cuaca, berarti iya. Secara umum untuk tomat itu selama dengan cuaca bagaimanapun kita tentukan varietas apa yang kita pakai ya Mas Paskalis ya? Iya betul Pak. Dari Mas Heri ada tambahan? Ya, kurang lebih sama sih Mas, artinya memang sebenarnya kalau tomat bisa ditanam di sepanjang musim sebenarnya atau di sepanjang bulan selagi ya tergantung kita memenuhi persyaratan, ibarat kata kalau di musim hujan apa yang harus kita penuhi, di musim kemarau apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi intinya bisa ditanam di setiap musim, tinggal kita pelajari aja untuk lebih maksimal di musim hujannya, untuk mempersiapkan hal-hal yang untuk menangkali musim hujan tersebut. Terima kasih Mas Heri dan Mas Paskalis. Lalu ada pertanyaan kedua dari chat Zoom, yaitu Pak Julfan Nababan. Ini kepada Pak Samsi. Nanya Pak Samsi, apa bedanya pupuk amonium klorida dan amonium sulfat? Terima kasih Pak Hamdan. Pak Hamdan ya? Julfan, Pak Julfan Nababan. Pak Julfan atas pertanyaannya. Apa bedanya pupuk amonium klorida dan pupuk amonium sulfat? Pupuk amonium klorida dan amonium sulfat itu sama-sama menyediakan nutrisi nitrogen dalam bentuk amonium. Hanya saja dari sisi kandungannya, untuk amonium sulfat kandungannya itu sekitar 21%. Sedangkan untuk amonium klorida menyediakan nitrogen dengan jumlah 26%. Itu dari sisi kandungannya. Dari sisi kelarutannya ketika diaplikasikan ke tanah sih sama-sama efektif ya. Karena begitu sampai ke tanah kena air, langsung ion amonium klorida, ion amoniumnya bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi perbedaannya hanya di sisi kandungan nutrisinya saja sih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Samsi. Oh ya, sekedar melanjutkan Pak Samsi. Terkait tadi Pak Samsi menjelaskan bahwa ada di perbedaan di kandungan ya Pak Samsi ya? Iya, betul. Nah, ya, apakah jika memang petani ingin memakai amonium sulfat dan amonium klorida bisa diaplikasikan secara bersamaan Pak Samsi?
Gimana? Amonium klorida dan amonium sulfat. Apakah bisa diaplikasikan secara bersamaan? Dicampur maksudnya? Ya. Bisa sih, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi nutrisi nitrogennya dari campuran itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalkan butuhnya tanaman 70 kg ya harus sesuai dengan kebutuhan itu. Oke, terima kasih Pak Samsi. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, masih buat Pak Samsi nih. Dari chat Zoom, yaitu Pak Rian. Untuk Pak Samsi, apakah ada pengaruh dari penggunaan pupuk KCL dan borat terhadap kadar air dan cita rasa pada buah tomat? Lalu dosis umum yang bisa digunakan berapa? Terima kasih. Cita rasa ya. Ya. Jadi pengaruh pemupukan kalium KCL dan borat menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimatul itu justru pemupukan KCL dan borat itu akan meningkatkan kualitas buah. Dari sisi kandungan atau kadar vitamin C-nya justru meningkat. Jadi justru menambah kualitas dari tomat tersebut. Oke. Untuk dosis umum Pak, untuk KCL dan borat, untuk tanaman mungkin tanaman tomat dan oyong itu di berapa Pak? Untuk borat sih berkisar 0,5 sampai 1 gram per tanaman untuk tanaman tomat. Sedangkan untuk KCL-nya itu optimalnya 225. Tapi itu tergantung pada kondisi lahan masing-masing. Jadi misalkan di daerah tersebut sudah biasa menggunakan dosis 200, ataupun bisa juga dengan melihat target produksinya. Seperti tadi di presentasi saya bahwa semakin tinggi target produksi, maka nutrisi yang harus diberikan semakin besar ya. Dengan target produksi tanaman tomat 20 ton, maka diperlukan pupuk KCL 225 kg per hektar. Nanti tinggal menyesuaikan, misalkan mau nanam luasan separohnya, target 10 ton, tinggal separohnya, dan seterusnya, disesuaikan. Tapi tetap harus diimbangi dengan pupuk nitrogen, fosfor, dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Pak Samsi atas penjelasannya. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya, Mas Pascal. Pada umur berapa semangka non-biji bisa mulai disilangkan? Apakah perlu pemangkasan tomat dan semangka juga? Silakan Mas Paskalis. Oke, terima kasih. Untuk penyerbukan perkawinan semangka itu sejak tanaman umur 1 bulan lebih 5 harian lah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk tanaman yang ditumpang sarikan, tomat, itu juga batang bagian bawah itu juga harus dipangkas, dikurangi. Tujuannya supaya sinar matahari bisa menyinari full 8 jam. Dan untuk proses pembesaran buah, ini pengalaman setelah persilangan itu umur 1 minggu itu mulai kita start pupuk supaya presentasi persilangannya itu bisa berhasil 90%. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti tetap harus memperhatikan ya Mas ya kebutuhan sinar matahari atau lingkungan yang antara si tomatnya pun maupun semangkanya. Ya, terima kasih Mas Paskalis. Lalu lanjut ada pertanyaan dari Facebook yaitu Ibu Indah ke Mas Paskalis dan Mas Eri. Bagaimana sih sebenarnya tips menerapkan tumpang sari pada lahan kering? Nah, ini lahan keringnya itu lahan darat mungkin Mas, bukan lahan sawah gitu ya mungkin ya. Iya. Ya.
Jadi sebenarnya nggak ada tip khusus sih Mas, selagi yang pertama memang dari segi pengolahan itu harus diperhatikan pH tanah dan penggunaan pupuk kandang yang matang intinya. Jadi sebenarnya antara sawah ataupun darat itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Artinya tinggal kita bagaimana menambahkan unsur-unsur yang kita perlukan untuk memaksimalkan tanaman tersebut. Salah satunya memang saat ini yang lagi kami dan kawan-kawan petani konsenkan itu yaitu tentang pengetahuan terhadap pH gitu. Karena masih banyak kawan-kawan petani kita yang kurang tanggap, artinya kurang memperhatikan masalah pH tanah ini dari pada saat pengolahan tanah. Nah ini jadi konsen buat kami khususnya untuk memberikan pengetahuan ini kepada kawan-kawan sekalian untuk lebih perhatian terhadap pH tanah saat pengolahan, karena ini sangat penting untuk kedepannya di penanaman kita gitu. Melanjutkan terkait tentang pH tanah tadi Pak Mas Eri, sebenarnya seberapa besar pengaruh pH yang tidak baik itu pada pertumbuhan atau tanaman tomat maupun oyongnya? Sebenarnya kalau itu sangat pengaruhnya sangat banyak ya. Yang pertama dari segi pertumbuhan tanaman itu dengan pH yang rendah biasanya hanya jenis tanaman-tanaman tertentu itu nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Artinya itu udah akan mengurangi nilai produksi dari tanaman kita, itu yang pertama. Yang kedua, itu jenis-jenis unsur hara tertentu itu nggak gampang terserap oleh tanaman, Mas. Jadi berapapun jumlah pupuk yang sudah kita berikan, terkadang itu kesannya jatuh kayak sedikit sia-sia karena dia nggak bisa diserap langsung oleh tanaman gitu. Dan yang ketiga itu perkembangan jamur ataupun bakteri itu yang bakteri atau jamur yang kurang baik itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan pH-pH yang standar atau normal gitu, Mas. Nah, jadi pengaruhnya sebenarnya sangat banyak. Jadi terkadang ketika kita melakukan penyemprotan misalkan fungisida dan lain-lain gitu, ternyata di tanaman itu sangat sulit sekali teratasi. Sebenarnya itu balik lagi harus kita lihat tanahnya atau petanahnya seperti apa gitu, karena sebenarnya untuk misalkan kalau di tanaman tomat itu ataupun gambas itu biasanya bercak daun cukup dahsyat penyerangannya. Nah ketika kita melakukan penyemprotan fungisida dan itu sifatnya sulit teratasi, artinya kita perlu perhatikan kembali tanahnya itu pH-nya sudah baik atau benar, karena pada dasarnya kalau fungisida itu kita terapkan dan kondisi tanaman itu cukup terhadap nutrisi, itu harusnya sangat mudah teratasi untuk masalah jamur dan lain-lain. Siap, terima kasih Mas Heri. Dari Mas Paskalis ada tambahan? Saya menambahkan mungkin yang dimaksud penanya ini yang lahan kering itu mungkin curah hujan yang minim, maksudnya yang satu tahun itu mungkin 3 bulan hanya curah hujan yang tinggi. Saya menyarankan kalau misalkan curah hujan yang minim, itu gunakan varietas yang memang benar-benar tahan kekeringan. Semisal kita bisa pakai kubis varietas sehati, lalu kita bisa pakai jagung manis atau jagung pulut, itu dikombinasikan, atau pakai cabai Castillo yang adaptasinya lebih luas untuk terhadap kekeringan. Ya seperti itu sih Pak. Kembali lagi ke karakter dari tanaman yang mau dipakai, itu dikombinasikan dengan wilayah areal tanamnya, seperti itu. Siap. Terima kasih Mas Paskalis. Lalu kita penanya cukup banyak nih buat ketiga pembicara ini. Kita lanjutkan kembali dari chat Zoom. Bapak Adam Suwarto menanyakan, Pak Samsi izin bertanya, mikorrhiza apa tidak dampak negatif pada aplikasi senyawa dari pupuk amonium klorida? Silakan. Terima kasih. Jadi karena mikorrhiza ini makhluk hidup, jadi cara aplikasinya jangan sampai bercampur dengan pupuk kimia ya, supaya dia tetap bisa tumbuh dan sehat. Yang penting cara aplikasinya. Jadi misalkan kita mau nanam bibit tomat, sebelum bibit tomat dimasukkan, terlebih dahulu sudah dikasih pupuk dasaran.
Kemudian ketika kita mau memasukkan bibit, mikoriza dimasukkan dulu. Jadi jangan bercampur. Baru ditutup dengan tanah sedikit dan bibit dimasukkan. Jadi pada prinsipnya jangan sampai diaplikasikan secara bersama-sama atau bercampur. Harus dipisah itu. Oke, berarti terima kasih. Untuk mikoriza sendiri Pak Samsi tidak boleh dicampurkan dengan pupuk kimia Pak ya, secara untuk aplikasinya. Ya betul, jangan sampai tercampur. Kalau untuk dosis sendiri Pak, kira-kira dosis mikoriza untuk tanaman seperti tomat dan oyong maupun semangka itu di dosis berapa Pak, dosis yang paling baik? Jadi kalau untuk tanaman tomat, semangka, saya sudah pernah mencoba. Jadi di daerah lain juga banyak petani yang sudah mencoba. Jadi dosis yang optimum itu 10 gram per tanaman. Tapi kalau untuk tanaman oyong saya belum pernah mencoba dan juga petani-petani juga belum banyak yang mencoba. Jadi bukannya kita merendahkan tanaman oyong, kalau dibandingkan dengan semangka dan tomat, tentu oyong lebih kurang dikenal lah ya. Banyak daerah-daerah tertentu yang mengenal tanaman oyong. Tapi kalau tomat, semangka itu kan boleh dikata tanaman primadona. Jadi ketika menambah input dengan menambah mikoriza, petani tidak merasa keberatan. Tapi kalau misalkan tanam oyong harus tambah investasi dengan mikoriza, itu kadang keberatan. Kenapa demikian? Jadinya belum banyak informasi atau petani yang menggunakan mikoriza di tanaman oyong. Tapi pada prinsipnya berkisar antara dosis untuk sayuran itu 10 sampai 15 gram. Tinggal petani sendiri mau memilih yang mana. Karena semakin tinggi dosis semakin efektif. Tetapi di sisi lain biaya lebih mahal. Jadi saran saya sih berdasarkan pengalaman petani yang sudah menggunakan untuk tanaman tomat dan semangka itu 10 gram per tanaman. Oke Pak. Terkait intensitasnya Pak, apakah sama dengan pemakaian pupuk-pupuk kimia lain Pak? Berulang atau bagaimana Pak? Ini sebenarnya cukup satu kali ya. Asalkan cara aplikasinya benar dan bisa meyakini bahwa mikoriza bisa tumbuh. Jadi satu kali cukup untuk satu siklus hidup tanaman tomat ataupun tanaman yang lainnya. Oke, berarti untuk aplikasinya mikoriza sendiri satu kali untuk satu siklus tanaman ya Pak. Dalam arti kita aplikasikan di tomat, kita aplikasikan kembali apabila ada tanaman tomat yang baru Pak ya. Iya betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Lalu masih ada waktu, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan untuk ketiga pembicara mungkin ya, bisa kita dengarkan nanti pendapatnya. Mengingat dari Pak Rian dari chat Zoom juga, mengingat penanaman tumpang sari ini penggunaan lahannya cenderung lebih lama dan terus menerus karena perbedaan umur tanaman yang ditumpang sarikan. Idealnya lahan perlu diistirahatkan setelah ditanami berapa lama atau berapa musim? Mungkin bisa dimulai dari Mas Eri terlebih dahulu. Baik, kalau di kami ini sebenarnya konsepnya itu nggak selalu melulu itu terus-menerus ya. Jadi misalkan kita tanam tomat itu kurang lebih panennya 70 hari. Nah, kita memanfaatkan waktu sebelum masa panen ini juga untuk melakukan penanaman. Jadi sebenarnya intinya hampir sama sih hitungannya dengan tomat. Misalkan tomat dari 70 hari panen sampai 15 sampai 20 kali gitu misalkan. Dan lain-lain. Sebenarnya salah satunya ada yang itu, tapi ada juga di salah satu petani saya itu ada beliau tuh melakukan tumpang sari antara melon dengan semangka. Itu bisa 2 sampai 3 kali penanaman. Itu biasanya idealnya 2 sampai 3 kali penanaman untuk umur-umur yang pendek biasanya. Tapi dengan syarat pada saat pengolahan lahan itu benar-benar penggunaan pupuk kandang juga
sedikit lebih banyak lah dibandingkan biasanya kalau kita menggunakan sedikit lebih lama gitu. Artinya disesuaikan juga dengan pengolahan saat kita melakukan pengolahan lahan. Intinya gitu sih Pak, kalau dari saya. Dari Mas Paskalis ada tambahan? Oke, sebenarnya kalau di Maluku Tengah itu nggak ada hentinya sih Pak untuk tanaman itu diberokan atau tidak. Karena ini kan menyangkut pendapatan yang harus kita tiap bulan harus dapat. Itu yang penting itu pada dasarnya konsepnya itu harus pemupukan dasar. Ya, pemupukan dasar dari bahan organik itu harus lebih banyak. Contohnya tadi 2 kilo per 3 meter lah, seperti itu. Lalu pengalaman saya itu batas untuk penanaman tumpang sari itu biasanya 2 kali. 2 kali musim, setelah itu bedengan dirombak lagi, tabur pupuk dasar lagi. Nah, seperti itu pengalamannya, Pak. Siap, terima kasih Mas Paskalis. Dari Pak Samsi ada tambahan Pak terkait Mas Rian tadi? Terima kasih. Jadi kondisi sekarang memang kan memaksa lahan harus ditanami secara terus ya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga petani. Jadi idealnya memang setelah satu musim tanah diistirahatkan. Pengertian diistirahatkan bukan berarti dibiarkan. Kalau zaman dulu diberokan. Tapi kan kalau dulu satu rumah tangga tanahnya luas. Jadi lahan yang satu diberokan masih bisa garap di lahan yang sebelahnya. Kalau sekarang kan kepemilikan lahan sempit. Jadi kalau tanah diberokan, lalu petani mau makan apa ya? Jadi seperti yang saya lihat di daerah Wonosobo, Magelang itu terus-menerus. Yang terpenting ketika selesai tanam, bukan diberokan, tapi diproses olah lagi. Misalkan pakai mulsanya dilepas dulu, diolah lagi, dikasih pupuk, dan harus ganti jenis tanaman supaya untuk mengurangi risiko penyakit. Biasanya kan ada sisa-sisa penyakit dari tanaman yang sebelumnya. Jadi harus ganti jenis tanaman untuk mengurangi risikonya. Tambahan dari saya itu sih. Siap, terima kasih Pak Samsi, Mas Eri, dan Mas Paskalis. Ya, karena keterbatasan waktu untuk diskusi kita kali ini kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Eri, Mas Paskalis, dan juga Pak Samsi atas pemaparan materi dan diskusinya. Lalu kita lanjut ke Mas Eri yang ada di Lampung untuk testimoni dan tanya jawab dengan salah satu petani unggulan yang ada di Lampung, yaitu Pak Supriyadi. Mas Eri sudah siap? Ya, sebentar Mas. Oke, ini Mas, beliau ini petani kita yang kemarin sempat melakukan tumpang sari antara tomat dan oyong. Nah, sebelumnya juga kemarin itu kami mencoba sistem pagar tumpang sari antara cabai dengan pagar oyong dan jagung manis. Jadi beliau ini salah satu suka untuk mencoba hal-hal yang baru lah gitu. Nah, mungkin terkait masalah tersebut, mungkin apa sih Mas yang mendasari Mas Supri kira-kira untuk mau mencoba dengan sistem-sistem yang terhitung tergolong baru lah mungkin yang pernah sampean terapkan gitu untuk di pertanian sampean gitu. Kira-kira apa yang mendasari sampean? Karena kadang masih banyak petani yang ya udah pakai yang lama aja, ngapain coba-coba yang baru, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya bagus, kalau misalkan malah gagal seperti apa. Nah, itu kira-kira dari Mas Supri sendiri, apa yang mendasari Mas Supri untuk berani mencoba hal-hal baru gitu untuk kemajuan bersama lah intinya gitu. Kira-kira apa? Ya, karena kalau jenis tanaman banyak itu kan bisa satunya tidak berhasil, masih ada peluang yang lainnya gitu kan. Dan untuk pergerakan tanaman kan bisa berkali-kali kita bisa nanam tanaman yang lain gitu kan. Ya, artinya kemarin konsep yang kita mau capai artinya cukup teraplikasi lah substitusinya nilainya ya. Gimana antara satu tanaman bisa menutupi tanaman lainnya. Oke Mas.
Kalau kemarin Mas Supri pakai tomat dan oyong apa, terus pupuknya kira-kira apa Mas yang dipakai? Ya pupuk memakai KCL, borat sama 16 itu apa? Mutiara. Mutiara. Ya, itu kemarin benihnya tomatnya pakai punya kita yang mana, terus pendapatnya seperti apa, pakai oyong apa, pendapatnya seperti apa gitu Mas, mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk oyong pakai Anggun Tavi, kualitas buah lebih bagus, rasa lebih manis, buah lebih panjang dan panennya lebih bisa panjang gitu. Sekitar 2 bulanan bisa lebih. Kalau untuk tomatnya lebih tahan virus, lebih doyan air. Jadi karakternya lebih suka air ya Mas untuk ini ya. Nah, kalau untuk buku dasarnya kemarin dari punya Lautan Ras, kira-kira pakai apa aja Mas? Dan pendapatnya seperti apa? Kalau untuk dari Lautan Luas, cuma pakai mikrofir sama Orea aja itu. Untuk pupuk dasarnya. Oh gitu. Terus soalnya dicampur dengan KCL dan borat ya? Iya. Iya. Oke. Nah, untuk ke depan Mas, kira-kira apa lagi nih yang mau kita coba? Dan kira-kira untuk kawan-kawan petani yang mau mencoba apa tips-tipsnya gitu Mas? Untuk melakukan tumpang sari dengan tomat dan oyong ataupun tumpang sari yang pernah Mas Supri lakukan. Kira-kira apa tips untuk kawan-kawan kita yang pengen nyoba di rumah gitu, nantinya? Dari pengalaman yang sudah Mas Supri alami, kira-kira mungkin belum sempurna nih karena ini baru yang pertama kan. Nah, kira-kira apa ke depannya yang harus diperhatikan sama kawan-kawan supaya lebih bagus lagi gitu ke depannya? Kalau untuk penanaman yang lebih bagus diusahakan jangan pakai lahan janda lah. Gitu. Jadi pengolahan lahan. Pengolahan lahan lebih dari awal supaya hasil lebih maksimal, lebih bagus. Dan untuk jarak tanam itu diperhatikan paling enggak dari tanaman tomat lebih maju taruhlah sekitar jarak tanam 25 sampai 30 hari lah. Oh, jadi untuk jarak atau penanaman antara oyong dengan tomat itu dibuat kurang lebih dari 30-an hari ya? Iya. Kalau kemarin kita buat sekitar 20 hari, ternyata agak sedikit mengganggu dari segi penyinarannya ternyata ya. Jadi kedepannya kawan-kawan yang mau nyoba itu disarankan lebih dari minimal 30 sampai 35 hari lah kurang lebihnya. Terus ada lagi mungkin apa Mas? Udah itu aja. Mungkin itu yang harus diperhatikan ya. Gitu. Terus hasil yang didapat nih Mas dari tanam tumpang sari, kira-kira semenguntungkan apa sih dengan menggunakan sistem tumpang sari ini? Gitu. Ya kalau itu menguntungkan banget karena dari harga juga kemarin lumayan harganya gitu kan, dan secara hasil juga dua-duanya menghasilkan gitu. Iya. Meskipun nggak maksimal kayak tanaman tunggal, tapi kalau seumpama taruhlah gagal satu masih ada yang satu gitu aja. Jadi ini benar lebih berpeluang. Kemarin tomatnya sempat dapat harga berapa Mas? Rata-rata sekitar harga 4.500. 4.500. Oyongnya? Oyongnya dibikin rata-rata 5.500. Tiap hari kurang lebih panen berapa kalau oyongnya Mas? Kalau oyong dibikin rata-rata per hari 40 kilo. 40 kilo. Nah, bayangin tuh kawan-kawan kalau misalkan nanam oyong dengan sistem tumpang sari di tanaman tomat atau tanaman lainnya, itu taruhlah kita tiap hari dapat uang kurang lebih berarti berapa tuh Mas? 50 kilo kali 5.000-an ya kurang lebih ya. Udah 250-an kurang lebih tiap hari. Sambil kita menunggu tanaman tomatnya itu. Biasanya kan kalau oyong kurang lebih 40-an hari sudah panen ya. Kalau di tomat itu kurang lebih 65 sampai 70 hari baru panen gitu. Artinya sebelum kita panen tomat, kita juga panen oyong terlebih dahulu gitu. Untuk menambah ya ibarat kata nambah-nambah untuk beli pupuk dan pestisidanya lah gitu kurang lebih. Nah, mungkin kalau di kawan-kawan semua mungkin ada pertanyaan, monggo silakan
bisa ditanyakan langsung ke narasumber tentang terkait masa tumpang sari ini, apa tips-tipsnya dan lain-lain. Monggo silakan. Iya, mungkin Mas Eri ke Pak Supriyadi, hal-hal apa aja sih Pak yang menjadi hambatan dalam, jadi kan Pak Supriyadi tadi mengatakan kalau penanaman tumpang sari ini baru ini nih yang pertama dilakukan. Pengalaman Bapak ini hal apa aja sih yang banyak berbeda dengan penanaman tunggal, Pak? Kalau untuk penanaman ini, bedanya perawatan lebih agak, karena dua tanaman jadi agak ekstra lah untuk perawatannya gitu kan. Cuma untuk penyemprotan seperti biasa. Penyemprotannya, pemupukannya sama-sama itu dari satu pemupukan aja gitu kan. Berarti untuk jadwal pemupukan pun sama Pak ya, untuk antara tanaman maupun dengan tanaman tomatnya sendiri. Iya, sama. Untuk mikorrhiza tadi Pak, aplikasinya seperti apa Pak? Kalau dari pengalaman Pak Supriyadi, apakah cukup baru ini pertama menggunakan, terus pengalamannya setelah menggunakan seperti apa Pak? Kalau mikorrhiza saya sudah pakai 2 kali. Untuk pemakaiannya ya sebelum tanam itu. Dan untuk akar juga lumayan bagus. Udah kemarin dicoba dicabut, akarnya bagus. Untuk pertumbuhannya, lebih bagus lah mikorrhiza itu. Dosis yang Bapak pakai berapa Pak? 1 sendok teh untuk 1 lubang tanam. Untuk 1 sendok teh untuk 1 tanaman. Untuk pupuk boratnya sendiri, apakah sudah terbiasa memakai Pak? Kalau untuk pupuk borat dari tahun 2018-an lah. 2016 udah pakai borat. Oh, berarti sudah familiar Pak dengan pupuk borat ya Pak ya? Karena memang cuma dulu kan belum tahu baca aturan pakainya. Kalau sekarang udah tahu gitu kan. Di dosis berapa Pak untuk pemakaian pupuk borat? Untuk kita kalau pakai kocoran itu 1 drum itu 200 liter, kita kasih setengah kilo. Oh, setengah kilo. Berarti untuk aplikasinya dikocor Pak ya? Iya, dikocor. Efeknya sendiri apa Pak yang Bapak rasakan Pak? Untuk bunga itu lebih lebat, untuk hasil buah lebih bagus, lebih kencang, tekstur buahnya lumayan. Oke Pak. Dari Mas Eri ada kira-kira yang perlu disampaikan kembali Pak? Ya, jadi itu tadi yang mungkin kalau digunakan sama Mas Supri tadi, artinya memang kalau sekarang ini kita masih menerapkan konsep tumpang sari itu artinya untuk pemupukan dan penyemprotan gitu, itu masih intinya merawat tanaman utamanya saja lah gitu. Jadi pada saat kita merawat menyemprot tanaman utamanya dengan pestisida, otomatis tanaman tumpang sari harus semprot. Jadi kita masih belum melakukan artinya perawatan khusus terhadap tanaman tumpang sarinya. Jadi yang pengen kita bahwa ini memang nggak ingin ibaratnya menambah kerjaan petani dulu gitu. Nantinya petani itu bisa sadar sendiri kalau misalkan ini harganya lagi bagus, otomatis akan dirawat dengan baik gitu. Tapi untuk sementara, untuk biar mengajak kawan-kawan kita mau menggunakan sistem tumpang sari ini, ya caranya dengan seperti itu, artinya nggak menambah kerjaan selain nambah benih dan lanjaran gitu. Jadi sebenarnya ini sangat menguntungkan lah untuk kedepannya dicoba dan lebih gampang gitu, jadi nggak menyusahkan. Siap Mas Eri. Mungkin ada pesan-pesan buat para peserta nih, buat peserta Bapak Ibu temu tani online ini dari Pak Supriyadi dan Mas Eri. Kira-kira apa yang perlu ditekankan dalam melaksanakan atau menggunakan budidaya tumpang sari ini? Mas Supri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan intinya? Tambah dulu lah. Oke.
Kalau dari saya sih intinya jangan takut mencoba, jangan takut untuk memulai hal baru. Selagi itu mungkin ada gambaran untuk lebih baik untuk pertanian kita ke depannya, kenapa enggak gitu. Kita jangan hanya saklek terhadap hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, karena hal-hal baru kadang juga membawa manfaat yang jauh lebih baik untuk kemajuan. Intinya kita bersama-sama untuk agar dunia pertanian kita lebih maju lah. Jadi jangan pernah takut mencoba. Jadi begitu. Kalau untuk menurut saya ya, pesan-pesan untuk para petani untuk pemakaian insek tolonglah agak dikurangi, jangan terlalu berlebihan karena kadar tanah juga udah mulai rusak. Tolong diperhatikan untuk pemakaian kimia dan insektisida, tolong diperhatikan. Jangan terlalu sembarangan gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih Mas Eri dan Pak Supriyadi untuk testimoni dan diskusi tanya jawabnya. Lalu selanjutnya mungkin ini hal-hal yang ditunggu-tunggu, mungkin terkait door prize. Untuk door prize sendiri kita bagi 2 sesi. Yang pertama dari di lokasi yang akan dipandu sama oleh Mas Heri sendiri. Lalu nanti kita selanjutnya untuk door prize online nanti akan dibantu oleh tim panitia. Mungkin ke Mas Heri bisa dilanjutkan untuk pengundian door prize-nya, Pak. Berarti kita pakai offline dulu, Mas ya? Siap, siap. Kalau saya sistemnya mungkin nggak undian, Mas ya, tapi kita main pertanyaan gitu, mudah-mudahan. Oke, siap. Yang hadir di sini bisa memperhatikan. Nah, jadi ini kawan-kawan, di sini ada 3 door prize yang berisi salah satunya benih dari Panamera dan beberapa souvenir dari Panamera. Nah, di sini saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan varietas tumpang sari antara tomat dan oyong yang tadi kita sudah paparkan di layar tadi. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Monggo. Ayo, jangan malu-malu. Kalau bisa silakan maju ke depan sini. Nah, teman-teman kita kerjaan. Ayo. Varietasnya, nama varietasnya, tomatnya apa tadi yang dipakai untuk tumpang sari, dan oyongnya apa tadi yang dipakai untuk tumpang sari. Monggo. Silakan. Ada yang tahu? Kalau Mas Supri jangan, nanti saya double deh. Ayo. Silakan, ayo cepet. Jangan malu-malu. Lumayan loh ini, ada door prize-nya nih. Mas Hafid, oke, silakan maju ke depan sini Mas Hafid. Nah, sini aja Mas, di sini. Nah, udah. Maju dikit Mas. Nah, apa Mas nama varietasnya Mas? Tadi yang kita paparkan tadi, tomatnya apa? Varietas tomat Gustavi. Oyongnya? Oyongnya Anggun Tavi. Oke, ini pemenang kita pertama Mas, dapat door prize dari kita. Dengan Pak siapa Pak? Mas Hafid. Mas Hafid. Selamat kepada Mas Hafid. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua ini tadi masih berkaitan dengan tumpang sari tadi. Kira-kira berapa jarak untuk penanaman tomat dan oyong yang ideal dilakukan gitu? Jarak harinya, waktunya. 25 hari, Mas. Oke, silakan maju, boleh ke depan maju, Pak. Maksimalnya apa ininya? Ya, boleh tadi udah tepat sekali, yaitu 25 sampai 30 hari ya. Nah, ini dengan Bapak siapa? Pak Toto Warsito. Pak Toto Warsito. Nah, ini Pak Toto Warsito. Selamat kepada Pak Toto Warsito. Terima kasih, sama-sama. Monggo Pak, udah, silakan Pak. Oke, yang terakhir kita mah buat door prize pertanyaan nggak usah susah Pak. Apa ini pertanyaan ketiga untuk door prize yang ketiga, apa nama pupuk beberapa pupuk yang digunakan oleh Mas Supri, sebutkan 2 lah. Nah, monggo, ayo silakan maju. Satu lagi nih terakhir nih. Monggo silakan.
Ya monggo maju, silakan Mas. Yang digunakan Mas Supri di lahan penanaman tumpang sari tadi, sebutkan duanya saja. Dengan Bapak siapa? Bapak Jelani. Oke, sebutkan dua aja Pak. Apa aja Pak? Borat sama Mikofir. Oke, tepat sekali. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Ya, selamat kepada Pak Jelani untuk door prize-nya. Jadi sudah 3 door prize ya Pak Seri ya? Ya, sudah Mas. Ada Mas Hafid, lalu Pak Toto Warsito, dan Pak Jailani. Oke, sekarang kita masuk ke door prize yang online. Mungkin kepada panitia boleh dibantu untuk pengundiannya. Oke, di sini kita sudah ada beberapa nama yang sudah daftar atau registrasi di webinar Temu Tani Online kita pada siang hari ini. Mungkin boleh langsung diacak. Selamat kepada Pak Wardana untuk pemenang door prize pertama. Lanjut. Lalu selamat kepada Pak Umbu Roman untuk pemenang door prize kedua. Lanjut. Wah, yang ketiga selamat kepada Pak Albertus Tejo di wilayah Lampung. Terima kasih kepada panitia. Jadi untuk door prize para peserta online ada yang pertama tadi Pak Wardana, lalu Pak Umbu Rohman, dan Pak Albertus. Nanti panitia akan membantu mengirimkan door prize-nya ke masing-masing pemenang. Seperti itu. Oke, baiklah. Sampai kita di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah sangat baik dan dalam membagikan informasi dan pengalaman terkait produk cap panah merah dan produk PT Lautan Luas Tbk. Ada beberapa poin penting yang bisa saya simpulkan. Yang pertama itu jangan takut untuk melakukan budidaya tumpang sari, baik itu tomat atau oyong ataupun tanaman lainnya, karena selain bisa memanfaatkan lahan yang optimal, tentu mengoptimalkan pendapatan juga. Yang kedua, disiplinlah dalam melakukan pemupukan dan pengendalian hama penyakit dengan semboyan 5T, yaitu untuk pemupukan tepat jenis, tepat dosis, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat cara. Dan yang terakhir, tentu apapun tanamannya, cap panah merah benihnya, dan produk PT Lautan Luas pupuknya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih banyak Pak Ricardo yang telah membantu acara webinar kita pada siang hari ini dengan sangat baik. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada 3 pemateri atau 3 narasumber kita yang sudah memaparkan materinya. Semoga materi tersebut bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk semua pihak. Dan juga saya ucapkan selamat kepada peserta tadi yang beruntung ya mendapatkan door prize. Nanti tim panitia akan menghubungi peserta untuk mengirimkan alamatnya. Ya, karena kita sudah di penghujung acara, kita langsung saja ke agenda yang terakhir, yaitu closing remarks. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Edwin Sanso Saragi selaku Ketua Yayasan Bina Tani Sejahtera untuk menyampaikan kata penutup. Waktu dan tepat kami persilahkan Pak Edwin. Terima kasih Mas Andi. Suara saya jelas terdengar ya? Jelas Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita sudah selesai melakukan temu tani online. Tentu pertama-tama ucapan terima kasih kepada Pak Supriyadi dan kawan-kawan di Desa Talangsula, Lampung Selatan, yang telah sukses menerapkan pola tumpang sari dan menjadi topik utama di dalam temu tani online yang ketiga dalam kolaborasi
panah merah dengan lautan luas. Kami dari Yayasan Bina Tani Sejahtera tentu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Eurike Hadijaya dari PT Lautan Luas Tbk, juga Pak Gatam Iskandar dari PT Iswesit Indonesia. Tadi saya melihat ada juga Pak Yasrul dan juga rekan-rekan panah merah di Lampung. Selamat, dan juga kepada Pak Ricardo dan rekan-rekan dari Lautan Luas atas terselenggaranya temu tani online kali ini. Ya, mengenai tumpang sari saya kira luar biasa ya, ini sebenarnya merupakan kearifan lokal, cara budidaya yang sudah lama sekali diterapkan oleh para petani kita di seluruh Indonesia. Dan kearifan lokal ini bertemu dengan teknologi benih berkualitas baik dari panah merah dan juga produk dan teknologi pupuk dari lautan luas. Dan saya kira itu mendorong keberhasilan peningkatan produktivitas. Dan juga tadi Pak Supriyadi dalam testimoninya menyampaikan kata kunci yang saya tangkap tadi dari Pak Supriyadi, beruntung. Tadi hasil tumpang sari tomat Gustavi dengan oyong anggun tavinya, dan itu tentu didukung dengan pendampingan teknis yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Eurike Hadijaya, memang mendorong mata pencaharian yang lebih produktif dengan teknologi dan sistem budidaya yang terbukti sudah berhasil. Itu saya kira menjadi salah satu kunci peningkatan kesejahteraan para petani. Dan kami dari Yayasan Bina Tani Sejahtera senang bisa menghubungkan, menjembatani kolaborasi antara panah merah dengan lautan luas ini bisa diterapkan dan diadopsi oleh para petani di seluruh Indonesia, termasuk di tempatnya Mas Supriyadi, bahkan tadi sharing dari Mas Paskalis di Maluku Tengah, dan saya yakin di tempat-tempat lain itu menjadi suatu sistem budidaya yang menguntungkan. Oleh karena itu, terima kasih dan sukses juga kepada para narasumber yang berpengalaman, Mas Paskalis dari Maluku Tengah, Pak Samsi, dan juga tentunya Mas Eri. Selamat atas sharing yang saya kira sangat bermanfaat buat para peserta temu online. Dan ini bagi Yayasan Bina Tani Sejahtera menjadi bahan yang menarik untuk kami bisa teruskan kepada para petani-petani yang didampingi atau dilayani oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera di seluruh Indonesia. Akhir kata, buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa buat rekan-rekan Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga lancar dan sukses selalu. Akhir kata, terima kasih dari panitia kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan ke MC dan moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edwin atas pesannya. Semoga ya ini bisa memotivasi kita untuk terus menggunakan benih dan pupuk berkualitas. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eurike, Pak Gatam, kemudian kepada narasumber Pak Ricardo selaku moderator, Pak Edwin, seluruh rekan-rekan dari PT Iswesit Indonesia, Lautan Luas, dan juga YBTS. Tentunya kepada seluruh petani juga saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi membawa manfaat ya. Oke, terakhir saya ucapkan ya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku panitia. Sampai jumpa di series temu tani online yang selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.